Oke, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada, kali ini seperti yang sudah teman-teman lihat di thumbnail, di konten podcast kali ini Ideal bakalan bahas tentang sesuatu yang lumayan seru. Gak seru-seru banget sih, lebih kayak fun fact aja gitu. Jadi ada satu berita tentang warga Indonesia cenderung melihat berita teks daripada video. Wah, sedikit mengejutkan ini ya. Kenapa? Karena yang Ideal sendiri secara pribadi tahu kebanyakan kan generasi zaman sekarang tuh lebih senang nonton video daripada membaca gitu, karena juga tingkat minat baca di Indonesia maaf kata nih, tapi memang pada kenyataannya dari beberapa berita dan juga penelitian kita termasuk tertinggal begitu. Tapi it's okay, kita bakalan baca beritanya. Apa benar warga Indonesia tuh cenderung melihat berita teks daripada video gitu. Selain itu juga ada teks yang atau artikel yang menyatakan bahwa ada 10 alasan kenapa video lebih baik dari format media lain gitu. Jadi kita compare nanti kedua pendapat ini atau kedua artikel ini, jadi nanti kita bakalan ngambil kesimpulan bahwa oh ternyata begini ya. Tapi juga Ideal penasaran dengan di lingkungannya teman-teman begitu ya, pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Kalau di lingkungannya teman-teman gimana? Apa seneng dengan membacakah atau dengan video gitu? Jadi kita compare aja. So Ideal akan baca dulu nih, setelah itu baru bahas gitu ya. Berita merupakan sarana untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu yang tengah terjadi di lingkungan, baik di negara maupun dunia, yang dapat disiarkan melalui media cetak, radio, televisi, hingga internet. Adapun beberapa contoh teks berita yang disiarkan melalui media cetak diantaranya koran dan majalah. Teks berita pada umumnya ditulis oleh seseorang wartawan atau jurnalis yang isinya merupakan fakta langsung dari lapangan atau sumber akurat. Oleh karena itu dapat dipastikan isi berita memang benar dan tidak hoaks. Pembuatan video juga merupakan salah satu media untuk menyampaikan suatu informasi kepada khalayak, baik berita dalam bentuk teks maupun video harus berdasarkan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya, sehingga informasi yang disebarkan tidak salah. Meskipun begitu, menurut data dari Digital News Report 2022 yang dirilis oleh Reuters Institute, kebanyakan masyarakat global senang melihat berita dari media massa yang berbentuk teks daripada yang berbentuk video. Data serupa juga ditemukan di Indonesia. Survei Reuters menunjukkan 69% responden dari Indonesia lebih gemar mengkonsumsi berita dalam bentuk teks, sementara responden yang senang mengkonsumsi berita dalam bentuk video hanya 12% saja. Wah, berarti perbandingannya jauh banget ya teman-teman. Kenapa? Karena 69 dibanding 12% loh. Selain itu juga ada responden yang membaca berita teks namun juga menonton berita video, jumlahnya mencapai 16%. Kemudian 4% responden lainnya menjawab bahwa mereka tidak tahu. So, ternyata setelah diteliti, masyarakat kita lebih senang baca berita
lebih senang membaca, lebih tepatnya dibandingkan mendapatkan informasi sesuatu melalui video. Wow, ini hal yang baru nih buat Ideal pribadi. Kenapa? Karena baru kali ini di podcast Ideal bahas yang serius banget dengan data yang sangat akurat gitu ya. Oke, kita lanjutin membacanya. Jika dilihat secara global, proporsi responden yang melihat berita dalam bentuk teks seringkali menurun seiring dengan semakin mudanya usia responden. Nah, ini nih baru nih. Karena ada generasi yang muncul di mana mereka lebih senang nonton video dibandingkan dengan baca berita teks gitu. Pada kelompok responden yang berusia melebihi 55 tahun, terdapat 67% yang melihat berita dalam bentuk teks. Ya. Lalu, pada kelompok usia lebih dari 35 tahun, persentasenya turun menjadi 65%. Di kelompok usia 25 sampai 34 tahun, semakin turun menjadi 60%. Dan di kelompok usia 18 sampai 24 tahun ternyata tersisa 55% yang cenderung mengkonsumsi berita teks. Nah, berarti kan makin merosot ini ya persentase berbanding lurus dengan usia. Semakin muda usia masyarakat, semakin mereka kurang begitu minat untuk membaca berita teks gitu. Perilaku bermedia masyarakat ini tergantung juga dengan perkembangan digital, yaitu di bidang informasi dan komunikasi yang terus berkembang dan semakin canggih. Benar banget, karena kan makin digital, makin arahnya itu makin ke instan dan arahnya semakin cepat dan video gitu. Jadi kalau untuk baca teks kayaknya untuk generasi Z sekarang ini makin membosankan bagi mereka ya, karena mereka juga sudah terbiasa dengan video game dan hal lainnya. Segala sesuatu bisa didapat dengan cepat bagi mereka. So, wajar ketika diteliti bahwa persentasenya semakin menurun. Salah satu pendorong perubahan aktivitas ini juga berasal dari transformasi media sosial yang semakin memenuhi kebutuhan komunikasi, informasi, bahkan hingga hiburan. Ya, hal yang wajar sih sebenarnya kalau misalnya generasi yang lebih muda lebih senang video. Memang sih pertama tadi penasaran dan juga kayak terkejut aja gitu dengan logika di teknologi yang seperti sekarang ini. Clickbait dari berita warga Indonesia cenderung melihat berita teks daripada video cukup mengejutkan. Tetapi ya sekali lagi nih berita dan juga agar menarik untuk membaca, dan terbukti Ideal tertarik untuk mengupas tentang berita ini dan membahas di konten podcast Ideal kali ini. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena generasi Z sekarang mereka sangat ekspresif dengan video, baik itu berita ataupun hiburan. Jadi akan sangat kontradiktif dengan kondisi yang ada sekarang dan juga berita yang disampaikan ini gitu. So, jadi teman-teman semuanya, di dalam berita, judul berita berisikan kata-kata kunci yang menggambarkan seluruh isi berita dan mengandung berita unsur dari teks berita. So, jadi dalam berita juga sebaiknya itu kan ada 5W1H gitu. Jadi bisa menjawab semua.
kurang lebih beritanya cukup menjawab pertanyaan dan juga memberikan informasi yang jelas dengan sumber data yang jelas juga pastinya. Sekarang kita bakalan cari tahu nih ada 10 hal yang menjadi alasan video tuh lebih menarik dibandingkan dengan format lain. Ini menjawab pertanyaan atau menjawab isi berita yang tadi Aidil coba bacain gitu ya. Nah, yang pertama itu, kenapa sih video itu lebih menarik? Karena video bisa menarik perhatian gitu. Karena dengan bergerak pastinya ya, dan juga video bisa melibatkan pemirsa gitu, bisa ikutan gitu ya. Sebagaimana fenomena-fenomena video-video singkat sekarang begitu. Terus juga video mendorong lebih traffic ke situs web dan juga video mengesankan dan membuat brand recall. Jadi kalau diulang berkali-kali akan bisa mengingatnya begitu. Dan video membantu meningkatkan niat beli. Wah, kalau teman-teman semuanya bisa lihat di berbagai hiburan video, pasti ujung-ujungnya itu ada endorsement, ada iklan pastinya ya. Karena memang tujuan akhirnya itu ada kegiatan ekonomi atau transaksi di dalamnya. Video menampilkan komunikasi nonverbal, jadi tidak hanya sebatas kalimat atau kata, tapi juga dengan keseluruhan pergerakannya. Yang berikutnya, video terdiri dari sebuah format media lainnya seperti podcast contohnya ya. Ini contohnya podcast Aidil. Jadi kalau misalnya ada yang mau iklan, ayo masuk ke podcast Aidil biar Aidil makin rajin kontennya. Video menyajikan konten yang cepat dan kaya. Pastinya video meningkatkan komunikasi sosial. Dan yang terakhir, video menjangkau pasar terluas. Siapapun bisa menikmati video begitu. Ya. Sekian untuk konten podcast Aidil kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya teman-teman.